Halo, selamat datang di video kali ini. Di sini kalian akan mengetahui tentang apa itu Google Colab dan sedikit penjelasan tentang Python. Sebelumnya, gue bakal ngejelasin dulu definisi Google Colab. Dan sederhananya, Google Colab adalah tempat di mana kalian bisa mengeksekusi kode Python melalui browser. Jadi kalian nggak perlu install Python, nggak perlu konfigurasi apapun yang kalian butuhkan itu hanyalah koneksi internet dan browser. Dan kalian bisa pakai handphone atau smartphone, nggak harus di laptop atau komputer. Oke, uh, di Google Colab ini kalian nggak perlu konfigurasi apapun, semuanya dijalankan atau dieksekusi di servernya Google. Terus di sini kalian juga dapat akses untuk GPU, akselerasi buat bikin model yang cukup besar mungkin ya. Terus kalian juga bisa nge-share kerjaan kalian secara online bareng-bareng teman kalian yang ngerjain satu project yang sama. Itu kalian bisa nge-share notebook kalian ke mereka. Dan notebook itu adalah uh, semua bagian dari apa yang kalian tulis di Google Colab. Ini adalah notebook. Dan kalau misalkan kalian buka Google Colab untuk pertama kali, kalian bakal nemuin halaman yang kayak gini. Penjelasan dari Google tentang apa itu Google Colab dan getting started dan fungsi-fungsi dasar yang bisa kalian lakukan di Google Colab. Oke, tapi untuk saat ini gue udah nyiapin notebook sendiri pakai bahasa Indonesia dan gue bakal buka ini. Oke, di sini kalian bisa akses notebooknya di link deskripsi di bawah. Nanti gue bakal sediain. Oke, sekarang gue bakal ngejelasin dulu tentang apa aja sih yang ada di Google Colab. Pertama, yang paling penting di Google Colab itu adalah Cell. Cell adalah tempat di mana kalian nulis kode kalian. Dan cell itu ada dua jenis. Yang pertama ada text cell dan yang kedua ada code cell. Di text cell kalian bisa nulis apapun dan ini nggak akan dieksekusi sama Python. Ini bakal jadi sebuah teks biasa. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-run sebuah cell bisa pencet shift dan enter. Terus untuk mengakses text cell kalian bisa klik di sini buat nambah text cell baru. Di sini ini teks. Oke. Dan ini adalah code cell. Code cell adalah dimana kalian bisa mengeksekusi kode yang menggunakan bahasa yang kalian pakai. Di sini bisa Python, bisa R programming. Jadi bisa milih sendiri dan untuk saat ini gue pakai Python jadi gue mau coba eksekusi kode 2 tambah 3. Udah 5, ya betul. Nah itu sederhananya apa itu cell. Terus gue bakal ngejelasin tentang menu-menu apa aja yang ada di Google Colab. Pertama gue ke file. File adalah tempat kalian bisa bikin notebook baru atau nge-access data ke drive kalian. Juga bisa nge-save dan download buat kalian akses di lokal atau Jupyter Notebook. Oh iya, buat kalian yang udah pernah pakai Jupyter Notebook, mungkin Google Colab itu bakal sangat mudah dipahami buat kalian. Selanjutnya, kalian juga bisa nge-print notebook kalian dalam bentuk PDF atau Word. Terus di bagian edit, kalian bisa melakukan edit-edit kayak copy-paste atau find text di notebook kalian. Terus di view kalian bisa melihat table of content yang ada di notebook kalian, terus notebook info dan lain-lain. Di table of content di sini kalian bakal dapat sebuah penjelasan mengenai informasi mengenai konten apa aja yang ada di notebook ini dan biasanya di sini pakai header atau heading. Nah, saat kalian pakai heading itu adalah kalian nulis tanda pagar satu di text cell, kalian bisa jadi heading dan ini bakal ada di table of content. Misalkan tadi ada ini text cell adalah heading, terus
Terus ada pengenalan Python, ini adalah heading juga. Nah, ini adalah muncul di table of content di notebook kalian. Terus selain di view, ada juga insert, dimana kalian bisa nambah sel baru atau bisa juga text, bisa text cell, bisa juga code cell. Terus di runtime kalian bisa ngecek runtime kalian, dan yang paling penting, yang cukup menarik sini, kalian bisa ngeganti runtime kalian pakai accelerator, misalkan GPU atau TPU. Dan ini bakal sangat membantu kalau misalkan kalian bikin machine learning model dengan data yang sangat banyak. Seperti itu. Tapi untuk saat ini pakai Node. Ke runtime, lalu di tools, di sini kalian bisa melakukan setting buat shortcut yang mau kalian lakukan. Jadi saat kalian nge-code, kalian gak harus ngebuka file untuk nge-save atau nge-access data. Kalian bisa pakai shortcut dan kalian setting sendiri. Bisa diingat-ingat. Oke, selain itu kalian juga bisa ganti setting latar belakangnya, bisa jadi dark. Terus ini buat pro, kalau misalkan kalian butuh akses lebih banyak power untuk eksekusi kode kalian bisa pakai Colab Pro. Terus di sini kalian bisa melakukan edit untuk ngeganti ukuran font. Terus selanjutnya kalian bisa, oh ya, ini kayak semacam April Fools-nya Google Colab. Kan tadi kalau misalkan kalian lihat waktu gue ngeksekusi kode tuh ada kayak ada combo 1 dan ada dar-darnya gitu sih. Itu karena pakai ini, sebenarnya itu mengganggu. Terus kalian bisa lihat kucing lewat atau ada anjing lewat, corgi. Nah, kalian bisa nonaktifin aja kalau misalnya itu mengganggu. Oke, gue bakal ganti ini ke light lagi, karena kalau di video lebih enak light. Tapi kalau misalnya kalian lebih enak nge-code pakai dark, bisa pakai dark aja. Save. Nah, tadi kan anjingnya udah hilang ya. Oke. Selanjutnya, gue bakal ngejelasin Python. Sedikit pengenalan tentang Python. Pertama, secara umum saat kalian melakukan pembelajaran mengenai bahasa pemrograman, kayak tuh ngeprint sesuatu. Nah, biasanya tuh kata-kata kayak hello world. Nah, di sini gue bakal ngelakuin hal yang sama. Gue bakal ngeprint sebuah teks string, itu ditandai sama kutip 2 ini. Dan buat ngeksekusinya, pencet shift dan enter. Tada! Lihat, apa yang gue tulis di dalam sini, di dalam function print, itu bakal keluar di output. Jadi sini adalah text code, dimana gue nulis kode yang mau gue eksekusi, dan ini adalah output dari kode yang gue tulis di atasnya. Oke, kalian juga bisa ngeprint teks, sebenarnya nggak harus pakai titik, bisa pakai kutip 1 juga, dan ini sama aja. Nah, dan di sini bisa dilihat bahwa print yang pertama adalah hello with syntax sucker, dan yang kedua adalah hello Google Colab dan Python. Hello Google Colab dan Python. Oke, dan di sini selain pakai 2 print, sebenarnya kalian bisa pakai 1 print, cuman pakai pemisah ini, backslash, terus ada n, artinya new line, jadi bakal kepisah, nggak nyambung ke sini, tapi di bawahnya. Kayak gitu untuk mengucapkan selamat datang kepada Google Colab dan Python, dan selamat datang di channel gue juga. Oke, selanjutnya gue bakal ngejelasin tentang jenis-jenis data apa aja yang bisa ada di Python. Sebelumnya gue udah jelasin kan, ini adalah teks atau bisa disebut string yang pakai kutip 2 atau kutip 1. Dan selain string juga ada beberapa jenis data lain. Itu ada, kalau angka itu ada jenis integer atau int dan float. Nah, kalau integer itu bilangan bulat, 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2. Kalau float itu bilangan yang ada komanya di belakang. Misalkan nilai pi itu 3,14, ya kan? Nah, itu adalah numerik, tipenya ada integer dan ada float. Terus ada juga tipe boolean, itu
suatu tipe data yang isinya cuma true atau false. Cuma ada dua. Terus ada jenis data sequence, itu ada list, tuple, set. Terus ada juga mapping, itu ada dictionary. Nah, gue bakal coba jalanin langsung di sini. Di sini nama channel. Nama channel ini adalah sebuah variabel. Variabel itu adalah sebuah tempat di mana kalian bisa nyimpen informasi apapun. Bisa dibilang semacam kotak. Sebuah kotak yang bisa kalian isi pakai string, integer, float, atau boolean, ataupun mau kalian isi pakai list, atau tuple, dan lain-lainnya. Ini adalah string. Dan ini adalah variabel. Nah, variabel yang gue bikin di sini adalah variabel nama channel. Dan isi dari variabel nama channel ini adalah hello ini string. Oke, kita ganti. Isi dari nama channel ini adalah syntax sucker. Terus ini gue bakal ngecek tipe data dari variabel ini. Oke. Bisa kalian lihat nama channel ini isinya syntax sucker. Dan tipe dari variabel nama channel, isi dari variabelnya adalah string, karena memang string kan. Oke, coba selanjutnya selain tipe gue coba bakal nge-print nama channel. Save enter. Nah, nama channelnya bakal keluar. Itu yang gue tulis. Gue assign atau gue masukin ke dalam kotak nama channel ini adalah syntax sucker. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah jumlah subscriber. Gue bikin variable subscriber dan ini adalah jumlah dari subscriber gue saat ini, saat video ini diupload, itu adalah 2. Yang mana ini adalah 2 akun Google gue sendiri, akun YouTube gue sendiri. Oke, gue save enter. Gue coba ngecek type dari subscriber adalah integer, karena subscriber, si kotak subscriber ini, variable subscriber ini gue isi dengan angka 2. Jadi saat gue coba cek tipe data dari subscriber, itu adalah integer. Itu gue mau coba cek p. Di sini gue masukin 3.14. Oh ya, buat di Python pemisah antara angka desimal atau 0, itu nggak pakai koma ya. Misalnya pakai titik, kayak misalkan v itu kan 3,14 sekian. Nah, untuk nulis angka float di Python kalian nggak pakai koma. Nggak pakai koma yang ini, nggak, tapi kalian pakai titik. Itu pemisah koma ke desimal di Python. Jadi v gue tulis 3,14, terus gue mau ngecek tipe data v. Yang keluar adalah float, karena ya dia emang angkanya tidak bulat, 3,14. Terus ini adalah tipe data boolean, subscribe. Ya buat kalian yang udah nge-subscribe berarti tipe data boolnya true ya. Terus gue run, save enter. Sekalian lihat tipe data subscribe itu boolean, karena yang gue tulis ada true. Bisa juga gue tulis false. Buat kalian yang belum nge-subscribe berarti tipe data subscriber, nilai subscriber kalian adalah false. Dan tipe datanya dari subscriber gue tetap boolean, karena boolean itu cuma bisa true dan false. Terus ini ada list. Gue bikin sebuah variabel, dan di variabel ini gue isi sama list. Nah, list itu pakai kurung siku. Gue bikin list makanan. Sini ada jagung, nangka, pentol, dan nangka. Ada 2 nangka. Terus gue run. Gue masukin list ke variabel gue. Dan saat gue cek tipe dari list makanan, tipe data dari list makanan itu adalah list. Karena pakai kurung siku. Terus ini gue bikin tuple. Karena bedanya list, tuple, dan set dan dictionary nanti gue bakal jelasin di video selanjutnya. Untuk saat ini gue bakal kenalin kalian dulu aja. Ini adalah tuple, bedanya pakai kurung biasa, lengkung. Terus ada set. Nah, ini set karena pakai kurung kurawal,
Dan kalau di set ini bagian-bagian yang ada di set itu unik. Jadi kalau misalkan gue di sini nulis 2 paku kan. Nah, tapi saat gue bakal ngeprint, kita coba ya, gue print set cemilan. Dia bentuknya set kan. Nah, saat gue print, pakunya cuma 1. Karena dalam jenis data set, itu cuma boleh ada unique value, jadi nggak bisa ada duplikat, nggak bisa ada 2 paku. Gitu. Dan terakhir ada dictionary. Sama caranya kan pakai kurung kurawal, tapi kalian bisa menuliskan mengassign sebuah input dengan input yang lainnya. Kita cek tipe datanya adalah dictionary. Bisa mapping sebuah data. Nah, gue coba ngeprint semua yang udah gue tulis. Nah, kan ini list makanan. List makanan itu pakai kurung kotak siku karena dia list. Dan kalau misalkan tuple pakai kurung biasa, kalau misalkan set pakai kurung kurawal tapi nggak ada titik 2-nya, nggak bisa nge-map. Kan gue mapping nama, ada syntax videonya baru 1 dan subscribernya cuma 2. Oke, mungkin untuk pengenalan dari Google Colab dan Python itu cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya gue bakal ngejelasin beberapa hal mengenai Python lebih dalam. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau masukan dan saran, boleh komen di bawah. Okay, thank you for watching.